4 3 2 1. Saya nanya dulu, jawaban Profesor bagaimana? Bisa mengambil manfaat atau tidak? Saya langsung saja, Prof. Bisa nggak? Jadi begini ya, Saya ingin tidak atau ya saja? nanti dulu saya jelaskan dong dan begitu ya. Di dalam satu hadis ya kan ada seperti tadi kan apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat. Satu shadaqatin jariyah, itu karya almarhum waktu itu. 2 waladin shalih yad'u lahu, itu karya almarhum waktu itu. Ketiga ilmun yuntafa'u bih, itu karya almarhum waktu hidup sampai karena itu karyanya almarhum. Ya sudah. Setuju bahwa Profesor setuju bahwa ketika orang meninggal dia bisa mengambil manfaat dari karya orang yang masih hidup. Selesai. Fima tasabbaba fihi, dia paham. Fima tasabbaba fihi, sesuatu yang dia juga ikut ambil. Satu. Kalau itu sudah setuju dengan kita. Sebenarnya itu intifah itu setuju. Cuman beliau ini memahami cuma hasad. Intifah hanya pada itu saja. Intifahnya pada yang Intifahnya 3 pada itu. Yang saja. Yang ada dalilnya. Yang kedua, saya tadi nanggapi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang masyhur di kalangan para imam yang pendapatnya seperti itu. Itu didasarkan pada apakah seseorang ketika mati dan meninggalkan puasa walinya bisa menguasai atau tidak. Maka Imam Syafi'i jawabnya itu insahhal hadis. Insahhal hadis, maka dia boleh memuasakan keluarganya yang meninggal masih punya kewajiban puasa. Itu insahhal hadis. Ternyata hadisnya sahih. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi Nasihul Madhabihi bahwa hadis itu sahih Bukhari Muslim. Mata wa alaihi siyam shoma anhu. Jadi berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa madhhabi, maka sebenarnya Imam Syafi'i pun itu mengakui bahwa sawabnya akan nyampe kepada si mayit. Saya menanggapi Sini dulu, Mas. itu satu. Ini saya mau Tapi Imam Syafi'i sebenarnya dengan memu'alakan kata-kata idza sahal hadis, maka dia harus dihaji, dia harus dipuasai, itu punya pandangan bahwa sawabnya pasti nyampe. Dengan kata lain, Kang Imron ingin mengatakan tolong bacanya jangan di situ saja. Ya enggak seperti itu juga. Ya kasarannya kono enggak. Ada lagi Kang Imron? Nomor 2 dalam ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu di situ wa allaisa lil insani berlam. Lam itu lil milki, lil istihqaq. Jadi kalau dimaknai bahwa manusia tidak memiliki pahala kecuali apa yang dia karyakan, dia amalkan. Tapi tidak pernah mengatakan ayat itu nafyul intifa, karya orang lain. Dalilnya banyak, hadis banyak, ada puasa, ada sedekah, ada haji, banyak ada hadis Bukhari Muslim rata-rata. Ya, cukup dulu ya. Yang selanjutnya Ditampung dulu, nanti puyeng juga nanti. Maksudnya puyeng nampungnya, bukan puyeng jawabnya. Terima kasih karena ini terarah kepada Profesor, maka silakan Profesor untuk memberikan tadi jawaban. ada Mustame yang ingin membantu. Saya. Ini dulu sebentar. Ini artinya bisa dipahami dari apa yang diungkapkan oleh Pak Ustaz Imran itu Imam Syafi'i insahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau memang hadis man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyyu, kalau memang itu sahih hadisnya, maka itu saya juga mau bilang apa lagi, silahkan. Berarti kita tidak semena-mena iddah bil mayyit semau kita sendiri. Artinya harus ada aturan. Dalam Fathul Mu'in sendiri ketika ada orang mati, pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Man mata wa alaihi sholatun. Ini namanya masuk ke teknis kan. Kita ke konten utama dulu. Ya artinya saya kan tafsir. Iya. Ke konten utama dulu. Intifa itu ada atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Yang jawab jangan santehan, ini Profesor. Silakan. Itu tolong hadis yang tadi jangan dipotong.
idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min thalath. Sudah ada istisna. Satu, sedekah jariyah, itu karya almarhum. Kedua, waladun sholihan ulahu. Yang ketiga, ilmu yang tafau. Jadi kata Nabi, inqata'a amaliyah. Boleh ditanggapi langsung kalau datang biar nyambung. Silakan. Itu inqata'a amal, terputus amalnya. Tidak pernah mengatakan inqata intifa'uhu minal ghair. Enggak pernah mengatakan. Itu enggak pernah mengatakan seperti itu. Amalnya. Lalu kenapa kita lakukan hasil itu hanya pada itu? Baik. Dengan alasan intifa itu datang dari mana? Tadi Profesor sudah mengiyakan bahwa yang tapi itu boleh. Gimana? Tadi Prof Yang tiga itu ya, inqata amalu illa min salah. cuma 3 saja, yang lain Ya. apa bedanya? Hadisnya sama sahihnya, sama itu amalnya. Kalau kita cerna dengan teliti, ketika seseorang masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat, itu sudah masuk bahwa dia akan bisa mengambil manfaat dari sebuah umat Islam ada di dunia. Ketika ada orang di Indonesia mengatakan Allah maghfiril muslimin, dia ikut masuk karena imannya. Itu dari sejak awal sudah masuk intifa bi imanihi. Ada satu hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerdekakan sekian budak. Kata Rasulullah bilangnya apa? Bagaimana kalau saya hadiahkan untuk bapak saya? Kata Rasulullah, in aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. In aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. Kalau dia mengatakan tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka hal itu semuanya bisa manfaat bagi dia. Itu jelas sekali. Lalu apa alasan cuma 3 hal saja? Taslim, Rob. Ini yang bertanya saya. Ustaz nggak punya hak. Iya, nggak bisa begitu. Moderator. Sebentar, moderator. Cukup dulu Ustadz Imron mengatakan, dan ini sangat perbedaannya ini sangat pada dasarnya beliau juga mengakui intifa, betul kan? Hanya dibatasi yang 3 itu Ya. karena ada kaitannya dengan karya almarhum. Betul. Tetapi fakta baru muncul, Prof, bahwa ternyata dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya. Iya, betul. Iya. Muslim masalah puasa tadi. Itu ada fakta baru lah. Nanti sedang dicari itu di mana alamatnya, gimana tanggapan Profesor. Silakan dulu. Baik. Sekarang dari tadi para hadirin itu ya selalu membawanya hadis-hadis yang saya dengar tidak riwayat. Nanti dulu jangan diputus. Enggak, saya lagi ngeleg ini. Waktu Rasulullah menerima wahyu, para sahabat tidak boleh mencatat saja, takut campur dengan ayat. Ya. Setelah 100 tahun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru perintah untuk dicatatkan hadis itu. Yang pertama mencatat Ibnu Syihab bin Zuhri pada tahun 100 Hijriah. Maka Nabi itu sendiri bersabda, "Ma'atakum anni fa'ariduhu ala kitabillah. Wa in wafaqa kitaballah fa ana qultu. Wa in khalafa kitaballah lam aqulhu ana. Kaifa ukhalifu? Kaifa ukhalifu khaliful Quran wa hadaniyah." Bagaimana? Kata Nabi, aku dapat wahyu dari Allah. Bagaimana aku menentang Al-Quran? Jadi apa sabda yang datang padamu kalau tidak cocok dengan Al-Quran, itu aku tidak mengatakan, kata Nabi. Sebab ini kan diingat-ingat 100 tahun tuh hadir. Coba sekarang cari yang qot'i dulu, ayat ungkapkan. Ya, silakan. Punten Pak Profesor ya. Kalau kita belajar tentang tarikh tadwin sunnah, itu kita dapatkan seperti yang Profesor katakan. Ya. Tapi itu fi asrin. Di zaman ketika Rasul khawatir akan tercampurnya Al-Quran Ya. dengan hadis. Betul. Tapi Profesor juga coba lihat. Ada beberapa hadis juga yang Rasulullah justru menyuruh uktubu ya bi
syahid. Kan dia nggak bisa nulis, nggak bisa tuliskan. Itu Quran amina al-khalaf bainal Quran wa sunnah. Karena aman dari campur aduk Quran dan sunnah. Terus kata Badrul Wahyi, banyak sekali. Abdul bin Amr bin As punya nama As-Sahifah As-Sadiqah. Semua isi hadis. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah karena dia aman dari campurnya Quran dan sunnah. Lalu kenapa zaman itu setelah aman Quran sudah dibukukan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Lalu ternyata sekarang dipakai zaman sekarang, nggak bisa. Kita sendiri Quran sendiri ada riwayatnya, minal Fatihah sama anas ada ayatnya, hadis juga sendiri sudah dipilah-pilah, Bukhari Muslim. Lalu kenapa dipakai untuk sekarang? Nggak bisa. Itu jangan seenaknya kita ngantem-ngantemnya hadis dalam Quran. Demi Allah nggak mungkin Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu karena kusurul fahm. Pemahaman kita yang cetek. Bukan Rasulullah yang akhirnya kalau tidak sesuai dengan Quran dibuang, tidak sesuai dengan Quran dibuang. Berapa hadis harus dibuang? Cukup kita ya. aja pemahamannya nggak sampai ke sana. Cukup, terima kasih. Cukup ke Satu sisi profesor itu menginginkan ada fakta baru muncul. Ini sudah ada fakta baru, kemudian kata profesor coba ayatnya ada apa tidak. Kalau menurut saya tadi mengikuti jalannya diskusi ini, ayatnya sebetulnya sama, hanya menafsirkan ayatnya ini yang berbeda. Ayatnya kan sebetulnya sama, wa alaysa lil insani illa masaha. Profesor yang mengatakan bahwa seluruhnya terputus kecuali 3 berdasarkan hadis. Kemudian Ustadz Imron intifa tidak terbatas kepada 3 ini, tetapi melebar kepada yang lain juga berdasarkan hadis. Kan begitu kan intinya. Maksud saya supaya tidak melebar. Saya minta karena ada yang lain tolong jangan diulang. Ini kesempatan tamu juga nih kan bicara. Jangan bisa-bisa. Terima kasih. Ya. Katanya kan ada yang lain, antum sudah, ini sudah, ini sudah. Saya buka season yang kedua untuk 3 orang penyanyi baru. Saya Satu, Belum tadi kan Kang Jatar. Kang Jatar. satu, Kang Latif. Kang Latif dulu ya. Punten ya, Kang Latif dulu, kemudian tengah Pak siapa? Pak As'ari, kemudian satu. Ini minta sedikit, dibandingkan sedikit nanti. Iya. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum saya mencoba untuk masuk kepada inti adalah bahwa saya merasa lucu ya. Kalau tadi langsung aja kan. Enggak langsung. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a dijadikan sebagai satu justifikasi bahwa seseorang tidak berhak intifak kecuali kepada karyanya. Lah, termasuk hadis itu digunakan, itu tidak termasuk dalam ayat wa alaysa lil insan. Itu termasuk mustasnayatnya. Tapi pada saat diungkapkan hadis yang lain yang masuk dalam kategori itu kok tidak mau, itu saja. Kemudian intinya adalah bahwa Imam Syafi'i yang masyhur dikatakan bahwa tidak sampai sawab itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu khusus sawabul qiraah. Jadi tadi itu pada saat membaca tafsir Ibnu Katsir, saya bawa tafsir Ibnu Katsirnya itu nggak sampai selesai. Di sini dikatakan bahwasannya wa min hadhil ayatil karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a annal qira'ata la yasilu ihda'u thawab annal qira'ah la yasilu ihda'u thawab ilal mauta li'annahu laysa min 'amalihim wala kasbihim wa lihadza lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hazzahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala iman wa lam yunqal dzalika an ahadin min as-sahabati radhiyallahu anhum walau kana khairan lasabaquna ilaihi wa babul qurubat yuqtasar fihi 'ala an-nusus wa la yutasarrafu fihi bi anwa'il aqyisati wal ara fa amma ad-du'a was-sadaqatu fadhaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun min asy-syari' 'alaihima. Ini dalam Ibnu Katsirnya ini diterjemahkan Kang biar jelas. Jadi oke lah tentang masalah qiraah Imam Syafi'i al-masyhur mengatakan itu tidak sampai. Walaupun ini juga saya tidak sepakat. Sebab yang mengatakan itu Ibnu Katsir. Saya punya data. Al-Imam An-Nawawi seorang mujtahid
Dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya qala al-Imam an-Nawawi wa yustahabbu liz-za'ir ya'ni za'ir al-qubur ay yusallimu 'ala al-magabir wa yad'u liman yazuru wa li jami' ahli al-maqbarah wal afdalu an yakuna as-salamu du'a mimma thabata fil hadits wa yustahabbu an yaqra' min al-Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum 'aqibah nassa 'alaihi asy-Syafi'i wa ittafaqa 'alaihi al-ashab. Jadi dalam riwayatnya Imam Nawawi itu nasnya Imam Syafi'i mengatakan sampai walaupun qiraah. Jadi ini kan nukilannya Ibnu Katsir. Lah, ini ya. Terus sedangkan selain qiraah, oke, berarti kita sudah full. Yang diikhtilafkan itu masalah qiraah. Selain qiraah bagaimana? Di sini dikatakan fa ammat du'a was shadaqatu fadzaka mujma'un ala wusulihima wa mansusun minasyari'i 'alaihima. Doa, sedekah disepakati oleh para ulama sampai kepada al-mauta. Ada nas syari' kepada al-mauta. Syari' itu man wa syari' Allah wa rasuluh. Sehingga kita nggak bisa menyampingkan hadis. Dalil Al-Quran tentang doa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Quran Al-Hasyr itu. Terus tadi tentang hadis yang seakan-akan mengatakan bahwa hanya 3 hal itu. Padahal kalau kita mengkaji usul fiqih, mafhumul adad la yufidul hasrah. Mafhumul adad la yufidul hasrah. Cukup Kang, biar nggak kabur, ini langsung fokus. Tadi ada fakta baru lagi muncul. Iya, baru lagi. Ya, Baik. dari riwayat An-Nawawi itu ya. Dari Baik. An-Nawawi. Silakan ini lagi-lagi ke Profesor. Kira-kira yang nyerang Buya Yahya ini. Ya. Sok serang aja, enggak? Sekarang begini. Nanti dulu, ini Profesor mau jawab dulu. Yang tadi doa pasti sampai gitu kan. Maka saya bilang jangan ninggalkan ayat. Lihat Al-Baqarah 186. Tolong dibuka ayatnya. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Idza salaka Wa idza salaka ibadi. Oke. Wa idza. Oh, ada masalah, keliru sedikit ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak bisa asal doa-doa saja, ada syarat itu. Ada syarat. Penuhi segala seruanku, perintahku laksanakan, larangan dijauhkan dan beriman padaku, baru doa dikabul. Enak bener. Pada doa-doa dikabuli itu begitu. Ada syaratnya. Makanya saya bilang saya minta ayat itu. Ada ayat. Sekarang silakan lu yang tadi itu. Mana? Ini dia. Masalah iqoroh amalu itu kan memang. Nanti dulu Kang, ya saya tidak memberi. Silakan Anda ini. Sudah ini yang belum nih. Silakan. Ini puas tidak puas saya anggap cukup ya. Kalau nggak puas. ya nanti dulu maksudnya ada Ya, yang lain. ya, itu ayat. Ya sementara. Sementara sama dengan saya. Ya ini kita ini kebetulan nggak tahu judulnya. Memang kita baca kutub itu memang ada 2 pemahaman seperti itu. Dari Syafi'iyah juga tidak sedikit juga yang memang dari kitab-kitab muktabarnya itu yang menunjukkan bahwa sawab itu tidak sampai kepada mayit. Beberapa kutub banyak menggunakan itu, memang juga banyak yang terkait dengan qiraah. Perlu ada spesifikasi tawabul qiraah. Ya, Tawabul qiraah. Jangan generalisir. Kemudian dari Hanabilah ada ya bolehkan. Jadi memang dalam kaitan itu Baca kitabnya sudah jelas. Jadi kalau gini pendapat pribadi. ya mungkin saya ungkapkan bukan bacaannya aja lah, ininya aja, nama kitabnya aja, nama kitabnya. Baca kitabnya. Mana iya nama kitabnya itu? Bukan di bawah lah kitabnya. Enggak di bawah. Kebetulan nggak tahu judulnya, ini mau bicara tentang apa. Gitu. Jadi saya menemukan memang itu ada 2 pendapat, ada yang memang sampai, ada yang tidak sampai dari para ulama. Ada Selesai kan ya? Dibaca. Selesai. Nah, di antaranya yang istilahnya yang ada konteks-konteks tadi itu, bahwa itu tidak tidak sampai sawab ini kepada mayit. Di antaranya dalam ya kitab Imam An-Nawawi Syarah Muslim ini, kemudian Tamkinul Majmu ya Syarah Muhadzab, di sana juga ada Takmilah ya. Kemudian kitab
dalam ini Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah juga ada situ, kemudian dalam Al-Um yang tadi yang beliau sebutkan juga, kemudian kitab apa nih, tafsir ya, Tafsirul Khazin. Tolong itu salah satu nasul ibarah, redaksi dari kitab itunya. Teks-teksnya memang ada semuanya, kan gitu. Ya coba tolong dibacakan satu-satu. Kita paham. Ya. Kita paham. Tolong bacakan, kita paham. Jangan punya kesimpulan yang salah. Ya. Yang kita paham itu kira-kira yang maunya aja, maunya terserah. Ya. Kita bisa paham itu nanti. Iya, jadi keserah diambil. Ya. Mancing maunya. Ini waktunya terlalu pepet. Masih panjang. Ya, Nanti dulu, silakan. Berarti sudah beri kesempatan yang lain tadi. Sholat tadi ya, dalam Al-Qazi Tadi kita sudah bersepakat bahwa selesai jam 1. Sholatnya jam 1 kan nggak apa-apa sih, biar nggak kacau. Jam 1 nggak apa-apa. Imam Al-Qazi ini dalam Juga biasa sholat tafsirnya, tepat waktu. wal masyhur min madhhab Syafi'i anna qira'atul Qur'an la yasilu lil mayyit sawabuha. Itu diantaranya. Artinya ada nggak nas itu yang membantah bahwa selain kiroat Imam Syafi'i tidak sah, ada nggak? Kalau nggak ada, sampean harus sepakat dengan ini. Kalau yang dicari dalam forum ini adalah tolabul haq. Ya. Terus yang kedua itu kan bahasnya wal masyhuru. Ya. Yang ingin yang tadi ingin sampean katakan apa, sok silakan. Lewat moderator. Saya hanya menyampaikan, jadi beberapa kitab, tadi kitab Syafi'i yang menunjukkan itu, terlepas dari keterangan-keterangan itu, gitu. Nah, kemudian juga tadi adanya mazhab yang lain yang menunjukkan bahwa itu sampai, gitu. Tidak sampai kepada vonis apakah ini pokoknya ditolak, tidak demikian. Artinya gitu. sampean itu telah sepakat bahwa ini persoalan adalah persoalan khilafiyah. Itu saja dulu. Titik. Ada sanggahan atau tidak ke Ustadz Yahya atau ke Profesor? Saya punya satu. Nggak ada. Anda itu sudah tadi ngomong. Sekarang Yang lain itu dulu, cari dulu. sebentar, Ustadz Yahya ingin memberikan tanggapan. Silakan. Saya rasa begini, moderator. Karena ini tidak ada yang nyerang kemari ke saya, itu hak saya menjawab, bukan dia. Ya. Kecuali ada yang nyerang dia jawab. Ini tidak nyerang kok. Saya ingin netralisir. Yang ada mungkin Punten tadi yang pakai peci hitam, peci ini tadi kan pertanyaan ini kan tidak mengarah ke siapa-siapa, hanya sepakat saja. Terima kasih atas kesepakatannya. Untuk yang itu waktu istrinya wafat, ini langsung saya ya. Siapa yang pintar jawab lah itu. Memberikan contoh di tahlili tidak, hari ke-1, 7, 40 dan seterusnya. Begitu juga masalah mungkin yang tadi ada singgungan tentang dibaan itu, waktu Nabi itu Nabi nyontohkan tidak, karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Itu aja kan ya. Kalau seandainya dikasih hujah nanti minta Quran terakhir. Beliau tadi sudah jelas. Quran beliau yang beliau bawa untuk ihda ushawab tidak nyambung, sudah kita jelaskan nggak nyambung, ditinjau dari berbagai aspek pemahaman usul nggak nyambung. Itu sudah dianggap Quran hujahnya beliau. Ini yang harus kita tegaskan dari awal. Waktu Ustadz Dr. Imran mendatangkan hujah minta Quran, mendatangkan hujah dari Quran. Demikian hadis Nabi sudah ada nilainya. Ini adalah satu kesalahan. Adapun yang lainnya, ini ada catatan-catatan kecil, masya Allah. Jadi bahasa provokasi keluar lagi waktu Allahumma ausil thawaba. Itu hak prerogatif Allah. Gak usah diatur Allah. Jadi memahamkan berdoa itu adalah perintah. Biarpun kita mengatakan Allahumma atau ighfir itu kan sihatul amr. Itu bukan kita merintah Allah. Ausil sama, gak ada beda. Tapi bahasa provokasi ngatur Allah ini. Nah ini bahasa provokasi ini yang harus dihindarkan dalam masyarakat itu. Gak bisa seperti itu. Sama Allahumma ausil juga berdoa. Allahumma sil thawaba. Ini bisa masalah bahasa beliau saja yang provokasi itu. langsung baik. ke yang Baik, kemudian ini karena kita ada menaik. Baik, adapun masalah itu. Kemudian yang beliau tanyakan ini adalah mirip. Selalu bertanya, Rasulullah pernah lakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk
memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Dan ini sudah dibahas. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, kami mengatakan kami tidak mujtahid. Berkuat kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya, ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysal insani illa ma sa'a. Sampai idza mata ibnu adam qata amaluhu. Apa? Alhamdulillah. Selesai beliau mengucapkan alhamdulillah, laisa fil ayat wala fil hadits. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Itu wala laisa fil ayat wala fil hadits annal maita la yantafi'u. Bukan la yuntafa tadi salah. La yantafi'u atau la yuntafa usara bahasa. Bidu'ail khalqi lahu. Jadi ini enggak ada sangkut pautnya kalau mayit enggak bisa mengambil manfaat dari makhluk, enggak ada. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah, bukan kami ya. Wa bima yu'mal anhu minal birri, dan semua yang dilakukan dari kebaikan, macam-macam ini. Bal a'immatul Islam. Ini beliau yang ngomong. Bahkan semua imam-imam Islam muttafiquna sepakat, Ustaz, sepakat alantifa'il mayyiti bidzalika, bahwasanya mayit bisa mengambil manfaat dari itu. Wa hadza mimma yu'lamu bil tiror, ini adalah sudah sebagai maklum minad din bidarurat, enggak boleh orang enggak tahu. Lah kalau sampai enggak tahu ini aneh. Padahal ini fatwanya Ibnu Taimiyah min dinil Islam. Wa qad dalla 'alaihi kitab was sunnah, dan itu adalah sudah dijelaskan oleh kitab was sunnah wal ijma'. Fa man khalafa dzalika, lah ini kami nukil kemarin, yang enggak setuju dengan ini kana min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Nah, ada pun dalilnya. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yasubbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sampai adkhilhum jannati adnin. Ini adalah kasabnya orang lain tapi nyampe. Ibnu Taimiyah jadikan hujjah. Beliau lebih tahu tentang istidlal. Ini adalah ayat Al-Qur'annya, sampai dikatakan wa azwajihim, dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, cucu mereka, innaka antal aziz. Jadi mendapatkan itu semuanya. Jadi kalau mau ayat ini lebih jelas daripada tadi Allah tazira wa ziratun zira ukhra, enggak nyambung. Jadi mohon maaf kalau pengen. Jadi kalau sudah dijelaskan hadisnya Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau enggak nyambung tadi. Bagaimana? Allah tazira wa ziratun ukhra dari gimana? Enggak nyambung gimana? Wa Allah tazira itu bicara subhanallah. Baik. Yang sesuai saya minta itu, baik. itu Cukup. contoh seperti itu. Adamul ilmi la yadullu ala adami. Orang kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Terima kasih. Baik. Ya. Tapi dalilnya ya Ustaz, dalilnya itu adalah sedekah itu ada, puasa dilakukan untuk orang lain ada. Adapun masalah cara, itu pembahasan masalah cara ya Ustaz. Jadi ini sedekah nyampe, ini kita bahas adalah merujuk masalah ihda. Terima kasih Ustaz. Yang lain juga terima kasih. Itu tadi sudah dijawab ya. Kemudian saya harus mengalihkan kesempatan kepada penanya berikutnya. Itu tadi yang di belakang mana itu? Satu orang lagi. Ah ya, silakan. Kebetulan pakai haji lagi. Silakan. Itu sudah disolusikan oleh salah satu ashabnya Asy-Syafi'i atau salah satu pendukungnya, bahwa dari permasalahan khilaf yang mengacu pada ihda usawab fal ikhtiyar ayyakul qari' dan seterusnya. Hanya saja dari tadi kami merasa dikabur-kaburkan dengan pembahasan atau dengan penyampaian terutama dari Bapak Profesor. Ketika bicara tentang wa alaisa lil insani illa ma sa'a, padahal madlunya bukan berarti menguatkan hujah yang disampaikan Profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat disampaikan, dia mengelak. Bahkan kalau kita orang yang bermadzhab, maka kita harus konsisten terhadap mazhab. Itu kan kabur, itu kan provokasi. Dari awal sudah saya atau kami sudah merasa terprovokasi. Ketika temanya ihda ushab, saya diberi lembaran tentang selamatan atau kenduri kematian menurut mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Artinya dan tidak konsisten dengan pekan kemarin. Nah, ini kan provokasi. Terima kasih. Ini berarti saya harus mengarahkannya ke Profesor ya. Profesor. Oh, silakan Profesor. Saya rasa tidak perlu kabur. Ya. Saya siapkan kalau kalian nolak para mufassir,
Habis, tutup. Coba tolong Anda baca lagi sini. Sini, baca lagi. Ustaz Imron. Ini lebih baik. Saya baca. Bang Latif. Sini. 10 tafsir. Itu tadi tafsir Baidawi sudah. Belum. Ini tadi tafsir yang lain. Selain Ibnu Katsir dan Baidawi. Banyak ini ya. Ahli tafsir dengan qala Rasulullah. Baca semua. Yes, yang bisa jelaskan ayat ahli tafsir. Ini beri dijelaskan nantinya dari. Halaman berapa? Itu yang coba yang ada batas kertasnya itu. Marozi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmadu 'ala al-insani wizru ghairihi la yahsulu lahu min al-ajri illa ma kasaba li nafsihi. Wa min hadha istanbata Malik asy-Syafi'i wa man tabi'ahu ma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah, sekali lagi. Anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah. Li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Dah cukup. Saya kira ini intinya cukup. Kemudian ganti tafsir yang lain. Jadi ila anqal amma sadaqah fa innaha tuqbalu. Wa ma rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Cukup. Jadi tolong sampai akhir bacanya. Enggak, tafsir yang lain silakan Profesor. Jadi kira-kira 10 ini habis semua. Ini Al-Marohi ini. Ada, silakan. Baca, Pak. Tafsir Nawawi, tafsir Munir. Ya. Tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a ay wa annahu laysa lil insani yaumal qiyamati illa ma 'amila fid dunya min khairin wa syarrin fa inna hasanatal ghairi la tufidu naf'an wa innal musii'a la yajidu bi sababi hasanatil ghairi thawaban wa la yatahammalu anhu ahadun 'iqaban. Wa anna sa'yahu ay 'amalahu min khairin wa syarrin sawfa yura ay yu'radu 'alayhi yakshafu lahu yaumal qiyamati fi diwanihi wa mizanihi thumma yujza'ul jazaa'al awfa ay thumma yujza'al insanu sa'yahu bil jazaa'il atam. Ngerti mereka. Terjemahkan tuh. Menurut Syekh Nawawi bahwa seseorang itu tidak berhak, bahasanya sekali lagi tidak berhak. Jadi ada lil insan, bahwa seseorang itu tidak berhak di hari kiamat kecuali atas apa yang telah dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan atau kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberikan faedah kemanfaatan. Imam Nawawi ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sekali lagi di sini tidak memiliki bahasanya. Kalau masalah kita berbicara gramatika nanti lama. Ya. Sudah, oke. Syekh Nawawi seperti ini. Tafsir Al-Marohi sudah dibaca, tafsir Al-Munir li Syekh Nawawi Al-Bantani sudah dibaca, tafsir yang lain, Bro. Ya coba bakal dilihat amalannya. Tafsir yang lain. Itu sudah Baidawi tadi yang kedua. Tadi tafsir. Sudah. Baidawi sama Ibnu Katsir. Punya Wahbah Zuhaili ada enggak? Tafsir Al-Munir. Tadi Munir. As-Sirajul Munir. Sirajul Munir. Ini batas dari sini. Punya laptop Kang. Sirajul Munir dibuka. As-Sirajul Munir itu kontemporer itu. Misbah. Punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini Ibnu Katsir sudah pertama itu tadi. Baidawi belum Kang. Ibnu Katsir. Ya baiklah, Ibnu Katsir ya dibaca lagi enggak apa-apa. Lain lagi kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alayhi wizru ghairi kadzalika yahsulu minal ajri lama kasaba wa li nafsi. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ana al-qira'ata la yasilu idahu thawabiha ila al-mauta. Anna al-qira'ah sekali lagi. Ila anqal fa amma ad-du'a was sadaqatu fadzaka mujma'un ala usulihima wa mansusun min asy-syari'i 'alaihima. Dan ini saya kira ini cukup menjadi semacam pemahaman bagi kita bahwa ada 3 tafsir, ketiganya berbeda. 2 mengatakan bahwa qiraat itu tidak sampai, tetapi yang lain sampai. Sementara punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan akan melihat dan masih berbicara global.
Ini saja dulu. Jadi oleh karenanya tadi saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita petang-tang ini ujungnya sih ya khilafiyah itu. Dan khilafiyah itu dalam masalah qiraah. Dan khilafiyahnya itu hanya sebatas kepada masalah qiraah saja. Bukan hanya qiraah. Artinya orang-orang di Jawa itu sudah mengantisipasi karena masalah qiraah itu menjadi ikhtilaful ulama, maka ketika doa mereka itu memimpinya dengan cara Allahumma ausil. Selesai. Nanti dulu selesai ngomongnya saya, waktunya masih setengah jam. Saya ingin mempersilakan kepada auden yang lain, silakan. Sebenarnya Ahmad. Oke, saya mempersilakan siapa Kang? 1, 2 orang lagi. Saya benar. Saya utamakan kepada yang belum. 1. Kang sebentar, yang 1 baru aja. Kalau yang belum tidak ada, yang tadi sudah, silakan dibahas lagi. Sampean. Ya, silakan sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang rada kaku, Bang. Karena terus terang ini maaf dan maaf. Kalau saya bilang tadi saya bilang jangan gaya preman. Karena apa? Basic saya preman. Ini juga sama, saya mantan arhanut, Pak. Dan saya sekarang belajar mencari ilmu. Pada saat kesempatan ini, alhamdulillah, saya merasa bangga dan senang sekali dengan saya berkumpul dengan ustaz-ustaz membahas tentang ilmu. Tapi di sini juga ada intinya dengan saja, Pak. Ini intinya ini, Pak. Ini inti ini yang saya bicara. Jadi yang saya bicarakan di sini, alangkah bangganya saya apabila semangat ustaz ini pada saat kita membahas tentang khilafiyah, kita begitu ramai di sini. Tapi kenapa pada saat kita memberantas kemaksiatan, ya sering kita temui. Ya, kita melalui Andia, kita minta. Sekarang ada fantasi yang ini akan beroperasi di samping Masjid At-Taqwa. Ini akan beroperasi adalah tempat maksiat. Allahu Akbar. Sebelumnya ada rent karaoke. Sampai saat ini berapa kali saya menghadap ke Polres, Wali Kota, DPR, tapi begitu kita mau aksi, saya Ustaz menangis, Ustaz. Alhamdulillah saya mohon terus kepada Allah agar kiranya seperti ini akan muncul terus. Amin. Baik di dalam amar ma'ruf, apalagi nahi mungkarnya ini. Amin. Cirebon sekarang ini kalau mau tahu Bapak-bapak Ustaz yang saya muliakan di sini, kita ini dilingkungi oleh kemaksiatan. Betul. Coba ya, Pak. Saya ingin sabar. Ini yang maksud saya. Saya ingin. Ini intinya. Saya ingin giroh semangat kita dalam ini, yang dalam mencari ilmu ini, juga kita tumbuhkan untuk nahi mungkar. Ya, terima kasih. Himbauan Bapak. Kita semua, terutama pada orang tua kita, saudara kita, Ustaz Yahya, dan memikirkan bagaimana umat kita yang untuk ke depan. Jangan sampai terjadi seperti hal yang telah terjadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Ini gara-gara khilafiyah di Surabaya, ini gedung Muhammadiyah hancur semuanya. Dan jangan sampai kita bikin pemisah antara sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta saya untuk baca surat Al-Munir. Baca. Di sini panahahum andalika wa malahum anillahi azza wa jalla ala taziru wa ziratu wisra ukhra sus robit walaman nafil ayyadurruhu isman ghairuhu nafil ayyan fa'uhu sa'yun ghairuhu biqauli ta'ala wa anna la yusadu ini surat Al-Munir yang beliau minta nanti untuk dibacakan sama persoalan khilafiyah. Oke, saya tanya lagi. Sepakat kita nampaknya tadi persoalan ini khilafiyah. Profesor, saya minta ketegasan dulu. Prof jawab bahwa ini khilafiyah. Oke, benar dulu. Tadi Prof sepakat bahwa ada 3 hal yang sampai. Ya. Shadaqatun jariyah, kemudian wawaladun soleh yadullah, kemudian ilmun yuntafa'u bih.
Prof tadi mengatakan bahwa itu karyanya yang meninggal. Saya pengen bukti konkret, contoh gambaran sedetail mungkin pengertian dari wawaladun soleh yad'ulah. Bagaimana karyanya yang meninggal dan bagaimana apa yang dilakukan oleh yang hidup. Itu kira-kira seperti apa contoh konkretnya. Saya pengen Prof menjawab tidak lari, tapi tanggung jawab. Anak soleh. Cukup, ya silakan. Anaknya soleh, orang tuanya soleh. Nyambung. Ada doanya nggak, Prof? Gimana? Ada doanya nggak? Ya minimal problem fili walidaya waktu kamar benis soleh. Ya berarti kan jelas Prof mengatakan itu sampai. Sampai. Ya itu saya bilang hari almarhum. Dari tadi sudah bilang. Ya, Jadi kita cukup. kembali lagi permasalahannya bahwa saja. Nanti dulu disilakan dulu dong. Saya jangan dilewati. Sampai dengan nganggo celana diliwati baik. Silakan. So. Ya, kembali lagi ya. Jadi di sini kan sudah pakai adatul hasri. Kalau adatul hasri itu secara global. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa amal yang sampai kepada mayit. Tapi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Wah, amal ini nyampe, seenaknya sendiri. Harus ada. Kita juga tidak boleh seenaknya sendiri, tidak nyampe. Kemudian kalau Anda mengatakan itu hanya khilafiyah dalam masalah itu, saya kira tidak. Dalam mu'id, Imam Syafi'i sendiri, kalau masalah sholat itu bagaimana? Tidak nyampe. Masih wafa'ala dari kasubkiru. Iya, itu wafa'ala dari kasubuki. Itu menurut Anda menyampaikan persoalan mau ke siapa? Ini adalah narasumber. Daripada kaken karo baksul masak. Ini buntet sampean keramik buntet kok belat maning kan? Ya, sudah. Ya, langsung saja, Pinter. Jangan Mungkin titik temunya begini. Saya kira begini. Antara Muhammadiyah dengan NU saya kira hanya salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikitnya bagaimana? Jawab itu. NU ya yang terjadi di masyarakat tradisional kita itu sampai ya takallafuna. Ini yang saya maksud ilustrasi. Jadi enggak ke substansi, langsung ke ida usawab saja. Masalahnya waktu kan. Iya, ilustrasi sih saya banyak. Ya sok langsung. Kalau masalah ilustrasi saya punya banyak ilustrasi. Laisalil insan fihi wajhani ahaduhuma annahu amun. Artinya ini tidak dinasah. Ya. Ini yang paling sahih menurut Imam Al-Razi. Wa huwa al-haqqu. Wa qila alaihi bi anna fil akhbar anna ma ya'ti bihil qarib binas sadaqah wa shaum yasilu ilal mayyit wa du'a ilan nas. Selesai. Anda ini gimana? Belum dijawab oleh Bisa, jawab. Makanya ngototnya saja. Kalau Imam Fakhrul Razi itu gaya tafsirnya adalah diskusi. Iya, jangan mengulas lagi. Langsung. Coba yang bicara tuh moderator aja, jangan semuanya bicara. Kelihatannya kesannya nggak preman. Al-jawab annal insan illam yas'a fi ayyakuna lahu shadaqatul qarib bil iman. Yang tadi kan iman. Lahu shadaqatul falaysa lahu illa ma sa'a. Dalam masalah amal ya itulah intinya sama. Hanya yang perlu diteliti itu adalah kita tidak boleh sembarangan gitu saja. Terima kasih. Anda berpendapat bahwa tidak semua amal itu bisa nyampai. Juga itu bari koma, tidak semua amal tidak nyampai. Itu pun harus beriman. Ya kalau orang doa ya iman kan. Iman imbang. Saya buka session berikutnya, silakan. Kalau bisa yang ini ya, yang punya seimbang. Jangan baru menerap ke sebelah pihak. Saya malah nggak ngerti Kang ini siapa pihak-pihaknya ini. Ya dari Anda ini. Apa moderator minta maaf nih saya usul. Jadi moderator ini menimbulkan kesan bahwa ini muzakarah, bukan ini saling perang antar satu pihak dengan pihak yang lain. Kita ini masih saudara kok semua. Cuman kan ada hilafiyah saja. Jadi dibikin kesannya itu seperti kita saudara lah bikin. Sejak awal memang saya menciptakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Moderator menyemangatkan. Ini saya dapat lembaran.
Sudah cukup. Kalau yang komplain dengan selebaran, komplain dengan provokatif, komplain yang lain, alamatnya jangan ke moderator. Yang palsu masalah kata Buya tadi. Ya, itu lain hal. Itu lain hal. Lain hal. Biar kami tahu semua. Enggak, yang penting saya diberi mandat oleh Sohibul Bait, ya kan? Untuk mengantarkan jalannya diskusi ini dengan topik Ihda'us Shawab. Titik. Apa enggak? Kiai Ahmad silakan. Lama nih baru saya baca nih. Poin. Poinnya mazhabul arba'ah bil ittifaq usul sawab. Usul. Adillah naqliyah wal aqliyah wal qiyas an sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wa dar akhirah illa ghafarallahu lahu. Iqra'uha ala mautah. Rawahu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ahmad ya Maulana wa Ahmad wa Hakim wa Bukhari. Wal murad min mautakum air mayyitin haqiqah wa laysa al-mustahdirin. Wa qala Syarqani wal muhib at-Tabari fi syarhi mautakum al-waidah fil hadits al-lafzu nassah fil amwat wa tanawalahu al-mustahdirin majaz wa tanawwuhu lil mustahdirin majazun fala yusawru ilaihi illa iqarinah. Paham? Karena sama redaksinya dengan yang lain. Wa khaitulah tujuh yusarrifu dhahra lafzi an haqiqatihi ila majaz fala yusawru ila al-majaz ay li tafsir kalimati mautakum al-waidah bil hadis lil mustahdirin. Ya ada qarina as-sarifah wa yaqwa ma'na mautakum al-mayyitin haqiqah. Ma'lumun ladaina anna al-ammat inama ahya'u fi quburihim yasma'una qira'atana wa du'a'ana faqad marra ma'ana tafsir fi hadha. Wa anni perlu madhhab sadat Syafi'iyah. Madhhab sadat Hanafiyah. Madhhab sadat Malikiyah, madhhab sadat Hanafiyah. Semuanya berittifaq. Dan dalilnya ya kalau bila perlu baca silakan nyambat. Cukup. Ini ada fakta baru Profesor dari Kiai Ahmad. Tolong kitabnya Pak Kiai. Al-Mawsu'atul Yusuf. Al-Mawsu'ah ya. Al-Mawsu'atul Yusuf. Apa karangannya? Karangan daerahnya Prof itu Yaman. Khattar Muhammad. Yaman kan? Syekh Yusuf Khattar Muhammad. Ya, jadi begini ya. Memang ini dari tadi beberapa tafsir sudah mengatakan mayat. Ini semuanya sampai. Jadi di sini saya tidak tahu ini ulama ini, ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan mayat ya, tidak sampai. Nah di situ sampai. Jadi ini kan membingungkan juga semua ini. Ya, jadi ini membingungkan. Ini sampai, ini tidak. Ini di kitab ini tidak sampai. Tapi di situ sampai. Ini kita tafsir, itu tafsir bukan? Ini fatwa. Tapi sudah. Kalau fatwa dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, jadi kembali lagi ya. Ini saya katakan muzakarah. Tolong jangan sesama muslim ada isu-isu mengatakan provokator. Itu omongan kecil. Kalau sama Nasara boleh, kalau perlu perang. Tapi kita muzakarah, ya. Di sini khilafiyah tetap ada, ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai, yang lain sampai, itu haknya sudah. Dan tidak boleh menyalahkan yang ini tidak sampai. Jangan menyalahkan yang sabar kami. Nanti namanya gentle. Jadi saya katakan silakan. Waktu tinggal 5 menit. Yang bilang sampai baina wa baina rabbi selesai. Yang bilang tidak sampai baini wa baina rabbi selesai. Belum ada soal di sini. Waktunya tinggal 5 menit. Sesuai dengan kesepakatan awal, saya sudah mengatakan bahwa diskusi ini akan diakhiri saat jam 1 siang. Karena waktunya tinggal 5 menit, maka waktu yang terakhir ini akan saya berikan kepada 2 orang narasumber.
Sepakat begitu? Masing-masing 2 menit setengah. Profesor dulu silakan. Mangga. Ada yang akhirnya. Para hadirin, jadi kita sudah jelas dari beberapa kitab yang kita baca ya. Di sini ada khilafiyah. Ya. Jadi dari awal memang saya sudah duga hal ini tidak akan tuntas-tuntas. Ya. Jadi membahas masalah ini selesai sampai di sini cuman sarana ihda tsawab lil amwat, tahlilan itu nanti kalau mau diadakan lagi tinggal kita membahas tahlilan atau selamatannya. Bab itu sarana yang bisa menyampaikan ihda tsawab. Itu perlu diadakan. So kapan Prof? Ya, jangan dipotong. Jadi kalau ini sudah jelas ya, beberapa kitab kita ungkap, di A'imah sendiri ada khilafiyah. Ya. Jadi sudah ini sampai sekarang tetap kita putuskan bahwa ini khilafiyah. Ya. Tapi tolong kalau diadakan lagi sesama muslim jangan suka berkata yang keji dengan istilah provokator. Alhamdulillah saya tidak mengatakan hal yang semacam itu. Walaupun Dek Yahya lebih muda dari saya tidak mengatakan dia provokator. Ya. Nah, jadi kalau membid'ahkan sih. Gimana? Kalau membid'ahkan dan mengkafirkan itu provokator bukan? Ya kalau misalnya bid'ah begini ya. Begini, dengar dulu. Yang dibid'ahkan itu bukan apa namanya amalnya itu loh. Mohon kepada para peserta kesempatan waktu ini penutup untuk narasumber. Pahit atau manis dengerin. Kita berpegang pada hadis. Inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah itu terserah, ini kata Nabi. Apakah ini hadis sahih? Tapi Nabi bersabda seperti itu. Sebaik-baik berita kitabullah, sebaik-baik petunjuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah mengadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah ya. Kalau kalian nolak, kalian terserah. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan tapi itu melakukan, dikatakan bid'ah. Kalau kafir jangan terlalu kecil, ya. Tidak bisa. Jadi kalau bid'ah sih, seseorang kan bisa saja mengakui keliruan kesalahan, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau mengatakan kafir itu terlalu kejam, tidak bisa terjadi, ya. Demikian cukup saya. Ya. Ke Ustadz Yahya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, masya Allah. Yang kita cari ketemu, karena permasalahannya kalau dari awal, ikhwan, Ustadz yang masya Allah, kalau dari awal beliau itu menganggap ini khilafiyah, sudah selesai, tidak ada masalah, ya Ustadz. Jadi jangan sampai kebawa emosi juga. Kalau ini masalah khilafiyah, itu khilafiyah bagaimana? Imam Syafi'i yukhalif Ahmad tilmidnya. Imam Syafi'i yukhalif Maliki, mukhalif Maliki Syekhu. Kalau masalah khilaf itu adalah ya sudah, karena semuanya punya dalil. Yang mengatakan tidak punya dalil, lalu mengatakan yang benar hanya saya, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau masalah khilafiyah, ya Ustaz, wallah, insya Allah ahli tahlil sama ahli tawasul tidak pernah mengkafirkan yang tidak tawasulan. Ini semua dicatat. Tidak pernah membid'ahkan. Kecuali tadi nukil dari Ibnu Taimiyah. Mohon maaf. Jadi Ibnu Taimiyah justru yang mengatakan yang tidak mau menerima itu yang ahli bid'ah, bukan kami. Jadi kami tidak pernah. Di rumah kami ada orang nggak seneng tahlilan mangga. Oh, ini tidak ada masalah. Jadi jangan ditukar. Ya ini yang perlu dijelaskan. Itu loh yang belum paham khilafiyah. Itu didudukkan. Itu masalah khilafiyah. Kenapa kok Anda masih maksa? Tadi sudah diakui Ibnu Taimiyah. Para mufassir sendiri masih banyak bertentangan di dalam hal ini. Apalagi kalau mengatakan paling banyaknya mana? Paling banyak mengatakan sampai dikatakan madzhabul jumhur. Ini sampai. Jadi ini benar-benar masalah khilafiyah mahdhah. Jadi tidak perlu kita itu mencaci maki. Lah ini kan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kalau ada orang tidak tawasulan, kita tidak pernah mencaci. Di rumahnya nggak mau, tidak ada masalah. Ini loh. Jadi mohon maaf,
Jangan sampai terbawa, mohon Ustaz sangat Masya Allah perjuangannya harus dipupuk itu. Jadi mohon dinilai, kira-kira mana itu. Yang nggak paham khilafiyah ini loh yang berbahaya. Ahli tawasul semuanya memahami khilafiyah. Sebelum diputuskan oleh beliau, kita sudah menganggap itu khilafiyah. Sebelumnya beliau tidak mau mengatakan khilafiyah. Bahkan 15 menit yang lalu waktu ditanya Ustadz ini, khilafiyah atau bukan? Ya ntar dulu, masih mengatakan ntar dulu kan. Di majelis ini Anda dengar sendiri, ini jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Jadi besok insya Allah ya Ustadz, antum minta tolong antum. Kalau antum dengar orang yang mengatakan bid'ah Ustadz, antum kalau dengar ada orang mengatakan tahlilan apa menyampaikan sawab ini bid'ah, antum yang nangani Ustadz. Kita harus sama ini seperti ini. Nah, ini adalah masalah. Baik, mohon maaf. Dan kepada yang lainnya. Saya jawab dulu nanti. Baik, ini saja. Disuruh ini berarti tugas ke saya, nanti pertanggung jawabnya saya kemana? Ya, masalah ini kan Ustaz kita membela. Bisa kan? Ya. Baik. Yang bilang ke saya harus Ustaz yang bertanggung jawab. Baik. Saya nanti datangin. Baik. Sekarang kita jelaskan. Baik. Sekarang. Baik. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sama. Salah. Karena ini permasalahannya membela apa yang dikukuhkan oleh Ustaz Salim, Profesor Salim Badri. Ini masalah khilafiyah. Antum tahu mafhum khilafiyah kan tahu. Ini sudah selesai. Maksud anak apa ya Ustaz? Kita sudah capek di lapangan. Musuh Islam ya Ustaz, kemaksiatan di mana-mana. Lah ini kok setiap ada selebaran, ini kan yang kelihatan ini selebaran disebar untuk apa maksudnya? Selebaran ini disebar antum kalau tahu ini ada yang dusta dibuang Ustaz. Kalau pengen dibuktikan ini ada buang, ini ada kalimat dipotong ini, ada lanjutannya ini yang dipotong, ini dusta. Kayak begini sebarang ini, mohon maaf ya Ustaz. Ana membaca, ini sudah kita terima sudah dari dulu sampai kita baca ada yang kurang ini kayaknya. Saatnya kita buka naskah aslinya, oh iya, subhanallah. Dan kalimatnya makro semuanya ini. Hanya yang haram ini, kebetulan yang haram ini dibuang belakangnya. Mohon maaf Ustaz. Apakah begitu caranya orang menyampaikan kebenaran? Kalau antum pengen tahu nanti saya tunjukkan di luar majelis. Masalah ini. Subhanallah, mohon maaf. Insya Allah beliau adalah orang tua kami. Mohon maaf nanti semuanya salaman cium tangan kepada beliau orang tua kita. Baik, mohon maaf. Selesai waktunya, mohon maaf, mohon doa. Jadi itu insya Allah semuanya paham masalah khilafiyah dan itu yang kita inginkan. Terima kasih kepada dua orang narasumber, ya. Dan kita mari aplaus kepada kedua beliau. Saya bisa menggarisbawahi bahwa kesimpulan diskusi pada siang hari ini bahwa persoalan ini adalah khilafiyah. Dan mohon, saya moderator bos, satu sama lain tidak boleh berkata tidak baik, tidak boleh mengatakan si A provokator dan tidak boleh si A bid'ah. Titik. Untuk acara doa dimohon dengan sangat Al-Mukarram Kiai Ahmad untuk sudi dan berkenan memimpin doa. Dari saya selaku moderator, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan, untuk materinya tahlilan ya. Untuk materinya tahlilan. Tanggal berapa? Ya terserah nanti. Allahumma nasisana alaika ma asnaina ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum wa kana amin bima ifatihullah la yakunu wala ilaha Allah innaka nadir ilaina adina hatta fi inna sam'a samika wa hebatan samika wa hebatan amin kita yakinna mika intasonna fasihana fidina mika intasonna fasihana fidina mika intasonna fasihana fidina wa anakana fadina ma yakuna Tapi kalau kita fanazihna bima yafna Rabbina bi'umai Walbina rahmai Ana awliya Amaskina hijiwari Amaskina bikhatabi Yang kuna asna ahlan lalik Fa'anta ahlan lalik Masallallahu ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.